oh ini 4 etnik yang ada di Sulawesi Selatan dalam satu pertunjukan yang dalam satu pertunjukan kita sudah bisa lihat berbagai etnik seperti itu. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang kenapa digabungkan, kita harus tahu dulu beliau, karena beliau adalah salah satu yang podcast ngomong bareng kerabat. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat-sangat spesial sobat podcast, karena pembahasan kali ini agak berbeda dari video-video sebelumnya, karena kita akan membahas salah satu aspek budaya yang sangat digemari maupun diminati di berbagai kalangan di sobat podcast. Lebih tepatnya aku bisa bilang sih kita akan bahas soal kesenian, yaitu salah satu kesenian yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu tarian 4 etnik. Nah, sobat podcast pasti udah sering lihat kan tarian 4 etnik ini ditampilkan di berbagai acara formal maupun di acara-acara seperti pernikahan dan sebagainya. Nah, tapi sobat podcast tahu nggak sih apa itu 4 etnik? Kenapa tarian ini bisa disebut 4 etnik, dan etnik apa saja sih di dalam tarian ini, dan terakhir bagaimana eksistensinya seni tari di kalangan anak-anak saat ini. Jadi hadirlah video ini untuk kita bersama-sama akan mencari tahu tentang tarian 4 etnik ini. Nah, sebelum itu let me introduce myself. Hai, nama aku Saskia Priya, mahasiswa angkatan 24 Antropologi Sosial di Universitas Hasanuddin, dan sekarang saya udah bareng sama kakak yang tak kalah keren juga dan menarik pula, yaitu Kak Meli, seorang mahasiswi Antropologi Kerabat Kuman Visip Unhas tahun 2021. Halo Kak Meli, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sedikit koreksi, guys, saya alumni. Oh iya, Kak Meli adalah salah satu alumni dari mahasiswi Antropologi Visip Unhas. Iya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak Kak untuk menyempatkan waktunya untuk hadir bersama saya dan sobat-sobat podcast kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasannya nih Kak, aku mau pemanasan dulu Kak, mau tanya-tanya sedikit. Aku sih penasaran sih Kak, apa sih kesibukan Kakak lihat seperti kegiatan atau apa yang dilakukan sebagai seorang alumni mahasiswa antropologi? Oke, untuk kesibukan sendiri, jadi saya Andi Amelia Mafira, biasa dipanggil Meli. Untuk saat ini saya lagi sibuk bekerja seperti alumni pada umumnya. Tapi kalau ada waktu kosong, saya juga freelance. Oh iya, jadi sambil kerja terus side-nya juga tuh lagi freelance juga ya. Betul. Itu sangat produktif juga ya untuk sobat podcast. Nah Kak, hari ini tuh kita akan bahas sesuatu yang sangat digemari bahkan diminati oleh berbagai kalangan muda maupun kalangan lain-lainnya. Itu tarian yang sangat terkenal di Sulawesi Selatan, yaitu tarian 4 etnik. Nah, aku mau tanya nih Kak, sedikit Kakak boleh nggak jelasin maksud dari tarian 4 etnik itu apa sih Kak? Maksud dari sebenarnya sesuai namanya itu tarian 4 etnik. Jadi tarian yang menggabungkan 4 etnik berbeda dalam satu pertunjukan tari. Nah, kalau ditanya apa sih maksudnya, sebenarnya itu adalah bagaimana penggambaran dari keberagaman etnik yang ada di Sulawesi Selatan yang disatukan untuk dipertunjukkan ke masyarakat seperti itu. Jadi kayak ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan itu sangat beragam dari etnik. Oh, seperti itu ya Kak. Jadi ini adalah memang salah satu teknik untuk memperkenalkan tarian-tarian di Sulawesi Selatan seperti itu. Nah Kak, kalau kita bahas juga ini mengenai tarian 4 etnik, memang ada berbagai etnik yaitu ada Makassar, Bugis, Mandar, serta Toraja. Nah aku penasaran sih Kak, kenapa sih tarian ini digabungkan menjadi satu tarian utuh? Apakah ada maksud tersendiri atau gimana tuh Kak?
Oke, kalau ditanya kenapa sih digabungkan seperti itu, sebenarnya kita harus lihat dulu sejarahnya. Jadi karena kebetulan skripsi saya itu membahas tentang tarian ini, jadi penelitian saya memang kebanyakan menemui para penggiat seni, seniman-seniman yang memang mereka pasti ilmunya atau pengetahuannya itu lebih dalam lah. Jadi mereka menceritakan bahwa sebenarnya dulu itu ada salah satu tokoh yang merupakan penggerak atau yang membuat eksistensi seni tari di Sulawesi Selatan ini besar seperti saat ini. Beliau itu namanya Ibu Nani Sapada. Ya, jadi beliau itu seniman tari di Sulawesi Selatan yang sudah banyak sekali menciptakan tari-tari tradisional. Nah, Ibu Nani Sapada ini kemudian berpikir bahwa bagaimana caranya untuk memperlihatkan tari-tari tradisional dari masing-masing etnik yang berbeda ini ke dalam satu pertunjukan yang utuh kepada masyarakat ataupun orang-orang dari luar Sulawesi Selatan. Nah, karena seperti yang kita tahu bahwa beliau adalah seorang seniman dengan kepekaan yang luar biasa, maka dari itu beliau kemudian memiliki ide untuk bagaimana kalau menggabungkan 4 etnik tersebut saja seperti itu dalam satu tarian. Nah, di mana ketika ada orang dari luar Sulawesi Selatan datang ke sini, ke daerah kita, tarian tersebut bisa ditampilkan dan memberikan pengetahuan seperti, oh ini 4 etnik yang ada di Sulawesi Selatan dalam satu pertunjukan yang, wah, dalam satu pertunjukan kita sudah bisa lihat berbagai etnik seperti itu. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang kenapa digabungkan, kita harus tahu dulu beliau, karena beliau adalah salah satu yang kemudian menciptakan tarian tersebut dari awal, karena beliau memang seorang seniman seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya kalau ditanya soal namanya tarian 4 etnik, sebenarnya itu adalah sebutan secara umum bagi masyarakat, karena itu salah satu yang paling mudah untuk mereka ingat kan? Iya, seperti itu. Cuman untuk masing-masing koreografer tersendiri itu mereka punya sebutan ataupun mereka punya nama tarian khusus mereka masing-masing. Jadi tidak semua menyebut tari 4 etnik itu dengan tari 4 etnik. Semoga bisa dipahami. Jadi sebenarnya walaupun tariannya sama, tapi di tiap-tiap koreografer yang menggarap ulang di tiap-tiap sanggar itu namanya bisa berbeda. Karena waktu saya melakukan penelitian memang seperti itu. Ketika saya menanyakan, ya secara umum memang orang-orang kenalnya 4 etnik. Tapi kalau koreografer, penarinya, ataupun pemusiknya, orang-orang di sanggarnya masing-masing punya sebutan lain. Misalnya di Yama, kalau tahu sanggar, kalau tahu Yayasan Ani Mamiri, nah namanya itu Kalompuana Pak Rasanganta. Ya, jadi mereka tidak menyebut 4 etnik, mereka menyebutnya Kalompuana Pak Rasanganta. Berbeda lagi di sanggar lain yang saya temukan, namanya itu Pak Rimpunga. Pak Rimpunga. Iya, berbeda-beda. Dan Ibu Nani Sapada sendiri dulu beliau menamakannya Sulawesi Pak Rasanganta. Iya. Jadi memang berbeda-beda, tapi masyarakat atau orang-orang secara umum mengenalnya 4 etnik. Kenapa? Karena lebih mudah memang untuk diingat. Tapi kalau mau diingat secara masing-masing ciri khas sanggar atau koreografer yang menggarap ulangnya, maka namanya akan berbeda-beda. Tapi sebenarnya
artinya atau maknanya itu tetap sama. Iya, paripurna artinya kesatuan kan, ataupun kalau Puana Pak Rasanganta kan mirip-mirip dengan Sulawesi Pak Rasanganta dan lain-lainnya gitu. Jadi memang tarian 4 teknik memang ini sangat cuma kita tahunya itu tarian 4 teknik, tapi kalau fun fact-nya kalian tahu di berbagai macam sanggar yang ada di Sulawesi Selatan memang berbeda-beda namanya teman-teman sobat podcast. Nah Kak, aku mau tanya lagi nih sedikit tentang dari sisi etniknya nih Kak. Kalau kita bisa lihat memang masing-masing berbeda ya, dari tari Makassar, Mandar, Toraja, dan Bugis itu memang berbeda Kak. Jadi aku penasaran sih Kak, apa perbedaan spesifik secara karakter gerak dari keempat teknik itu Kak? Ya, kalau secara spesifik sebenarnya dari look saja itu sudah sangat berbeda bisa dilihat. Tapi kadang yang agak sulit dibedakan adalah bagian etnik Makassar dan Bugis. Kadang cuman ada untuk bagian ragam gerak sendiri itu sangat berbeda, dan untuk aksesoris ataupun riasan atau kostum yang dikenakan juga lumayan bisa dibedakan. Yeah. Tapi kalau secara umum itu agak sulit sebenarnya. Nah, kalau ditanya soal karakteristik geraknya, ragam geraknya, biasanya umumnya itu koreografer atau yang banyak lah kita lihat ya, tarian tersebut itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 4 kan, ada Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Nah, untuk masing-masing biasanya Makassar itu sulit dibedakan dengan Bugis. Tapi untuk ragam gerak sendiri, Makassar biasanya memakai pakarena. Untuk Bugis dia biasa memakai pajoge. Nah, dua tari tradisional ini kalau dilihat secara langsung sebenarnya tidak terlalu berbeda. Tapi kalau lebih diteliti lagi, ini ragam gerak dengan tempo dan irama yang sangat berbeda. Karena pakarena sendiri dia unsur-unsur geraknya itu ada ketegasan dan keanggunan. Nah, gerak-gerak pakarena itu biasanya lebih tegas, lebih apa ya? Lebih terlihat keanggunannya. Nah, kalau pajoge sendiri biasanya lebih lemah gemulai, lebih lembut, lebih cantik, lebih memperlihatkan bahwa gerakan ini itu indah, gitu. Kalau pakarena dia lebih tegas, ke arah tegas. Nah, untuk Mandar sendiri biasanya ragam gerak yang dipakai itu patudu. Patudu. Nah, patudu itu biasa kalau dilihat secara teliti, di jarinya itu dia begini, menyatukan jempol dan telunjuk. Jadi kalau begini dia patudu, dia Mandar. Jadi biasa penari atau kalau baru mau belajar, biasa yang membedakan dari etnik-etnik itu ya memang dari segi tangannya. Ya, kalau biasa Makassar ya dia kiri lipat. Tapi kalau dia Mandar dia seperti ini. Kayak seperti Iya, dia seperti apa ya? Kuda, ini telapak kuda. Jadi dia biasa ditarik. Biasa memang saya lihat Kak, kalau misalnya saya juga pernah menjadi salah satu yang menampilkan tari teknik di adalah kegiatan. Dan memang di teman saya tuh belajar Mandar tuh memang dia kayak seperti ini Kak. Dan memang kayak ternyata memang ada ciri khas tersendiri. Bisa. Kalau secara kostum, secara visual memang berbeda sekali tentunya, karena masing-masing daerahnya, masing-masing etniknya ya punya semacam kayak kostum
tradisionalnya mereka masing-masing, aksesoris tradisional mereka dengan makna tersendiri. Nah, yang paling bisa dibedakan biasanya adalah Toraja. Ya, karena dia biasanya lebih ke highlightnya ini Toraja gitu. Dari visual maupun dari ragam geraknya sangat-sangat bisa dibedakan. Sangat. Dari musiknya pun sangat bisa dibedakan. Ada teriak-teriak biasa. Jadi untuk Toraja sendiri dia biasa pakai pagelu. Sebenarnya itu tergantung dari koreografer juga, biasa mengkreasikan untuk masing-masing etniknya seperti apa, tapi secara umum sih yang dari yang saya ketahui memang yang diambil adalah ragam gerak tersebut dari tari tradisional tersebut, karena masing-masing punya ciri khas yang sangat kuat untuk merepresentasikan etnik mereka seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat nih Sobat Podcast di berbagai macam acara, masing-masing mempunyai tariannya masing-masing dari koreografernya memang, dan kalian juga tidak usah heran, oh kok ini beda, oh kok ini beda, karena itu memang berasal dari masing-masing koreografernya, dari sanggarnya seperti itu. Dan masing-masing juga saya tadi notice bahwa memang beda tersendiri namanya, seperti Makassar ada Pakarena, terus Bugis ada apa sih tadi Kak? Pak Joge dan Mandar dan Toraja seperti itu. Jadi memang kalau dilihat sih Makassar sama Bugis memang agak mirip-mirip, tapi kalau kita lihat secara spesifik lagi Sobat Podcast memang sangat berbeda. Nah Sobat Podcast, jadi tadi kita sudah membahas mengenai secara spesifik perbedaan dari masing-masing tarian empat etnik itu dari Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Nah, kalau saya tanya nih Kak, kita bahas juga mengenai kalau Kakak sendiri mempunyai perspektif, yaitu Kakak setuju nggak atau tidak jika tari tradisional itu memang perlu dimodifikasi agar tetap diminati, dan apa sih alasannya Kak kalau Kakak setuju maupun tidak? Kalau saya pribadi ya setuju tentunya, karena modifikasi di sini sebenarnya bisa banyak hal, dan dari apa yang telah saya dapatkan kemarin ketika melakukan penelitian skripsi, dan dari banyaknya juga pembicaraan dengan seniman-seniman untuk modifikasi sendiri memang sangat diperlukan untuk era sekarang ya, karena memang perlu perubahan dari yang tadinya benar-benar tradisional ke yang era modern seperti saat ini. Tapi perlu digarisbawahi bahwa modifikasi yang dilakukan itu agaknya tidak merubah makna atau esensi dari tari tradisional tersebut. Nah, kalau berbicara soal empat etnik sendiri, sebenarnya itu sudah merupakan modifikasi, karena itu menggabungkan empat etnik yang berbeda. Dari masing-masing sebenarnya tarian ini itu mereka berdiri sendiri, tapi kemudian dimodifikasi, digabungkan, jadilah satu pertunjukan tari dengan berbagai macam etnis di dalamnya. Dan untuk di masa sekarang pun modifikasi yang dilakukan itu semakin banyak ya, karena saya menemukan bahwa beberapa sanggar, beberapa yayasan kesenian itu melakukan banyak sekali perubahan untuk kemudian bisa menarik minat masyarakat saat ini, karena minatnya kan orang sekarang bergeser ya ke apalagi Gen Z. Mereka menyukai sesuatu yang ketika dilihat itu bisa menarik perhatian mereka, bisa memberikan visual yang mewah, yang megah, yang kayak apa ya, kayak tidak, bukan sesuatu yang betul-betul tradisional yang lama yang orang akan bosan kalau lihatnya, karena kalau sampai misalnya seperti tari Pakarena, jika itu ditampilkan dengan tarian tradisional
tradisional yang betul-betul dari dulu, dari lama, Pak Karena, orang akan lelah, orang akan bosan karena Pak Karena itu geraknya lambat, geraknya sangat apa ya, bukan kaku, dia anggun tapi benar-benar hati-hati dalam setiap geraknya. Jadi tidak ada irama, tidak ada gerak cepat di dalam Pak Karena. Nah, kalau sampai itu ditampilkan hari ini, siapa yang bertahan untuk menonton? Karena kalau sejarahnya sendiri, Pak Karena dulu ditampilkan bahkan semalaman. Semalaman tanpa henti. Dengan gerak yang selambat itu, apa ya, kalau sekarang bahkan Pak Karena itu sudah tidak selama itu ditampilkan kan ya. Jadi kalau tidak dimodifikasi ya orang-orang tidak akan tertarik seperti itu. Apalagi untuk bagian kalau saya lihat koreografer itu semakin paham minat di generasi sekarang, di mana mereka kemudian punya ide, berbagai macam ide. Salah satunya itu menarik perhatian lewat visual. Jadi yang ditampilkan adalah kalau melihat pertunjukan Pak Teknik, biasanya itu sangat megah, sangat mewah, sangat ramai, sangat apa ya, kayak ini harus ditunjukkan sebagai representasi keberagaman begitu. Jadi biasanya koreografer itu juga memasukkan unsur-unsur budaya di dalam visualnya. Dan untuk sekarang sendiri, misalnya dari Yama itu mereka mulai mengganti musiknya dengan lagu-lagu yang kalau bahasanya tuh catchy lah, enak didengar, yang kayak aduh isi listening sekali kalau untuk didengar saja gitu tuh. Jadi kayak mereka mulai ganti musiknya ke lagu-lagu yang jadi kalau ditampilkan, kalau Puana Pak Rasamanta itu betul-betul berbeda sekali. Visualnya juga, kostum yang dipakai juga mereka desain sendiri, mereka buat sendiri, mereka motif-motifnya juga mereka ide sendiri. Dengan biasanya juga mereka tambahkan seperti apa ya, bukan hanya kipas tapi biasanya ditambahkan juga api. Biasa ditambahkan juga lesung. Jadi mereka kayak berkreasi benar-benar memodifikasi dengan baik sekali tarian tersebut tanpa menghilangkan eksistensi dari atau esensi dari tari tradisionalnya seperti itu. Jadi saya rasa sangat perlu sih, karena saya pribadi pun mau nonton yang menarik untuk mata saya. Ya, pasti sobat musik setuju juga. Iya, jadi kayak perlu sekali. Saya juga menurut saya juga sangat perlu dimodifikasi sobat podcast, karena ya kita sebagai Gen Z ya Kak, pasti tidak maunya denger yang kayak easy listening kayak gitu. Terus dari tarian Pak Teknik saja itu sudah dikatakan bahwa itu modifikasi ya, seperti itu ya Kak Amelia. Nah Kak, kalau kita bahas tentang era modern ini, kita rasa, mungkin sobat podcast juga rasa bahwa era modern ini sangat cepat. Kayak kita tuh tidak rasa bahwa oh ini sudah sekarang seperti ini. Nah Kak, aku mau tanya nih, kalau kita lihat minat atau anak-anak muda hari ini terhadap tradisional, seperti apa sih? Apakah ada perubahan tersendiri ataukah ada penyebabnya sehingga anak-anak muda saat ini kayak lebih ke kurang meminati tari tradisional, bahkan ada yang sekarang disebut dengan tari modern seperti dancer, kayak dance gitu Kak. Gimana tuh Kak? Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin lebih ke minatnya itu bergeser. Jadi memang perlu sekali untuk orang-orang itu atau koreografer itu memberikan penampilan yang baru. Jadi
mereka atau Gen Z itu lebih senang sesuatu yang seperti tadi, yang eye-catching lah, yang memanjakan mata, yang apalagi sekarang di era digital itu lebih ke apa ya, lebih ke mereka senang sesuatu yang bisa membuat mereka itu lebih lama untuk nontonnya kan. Nah, kalau dance itu kan selain lagunya yang enak, hype juga, gerakannya juga gerakannya juga cepat, perpindahannya cepat dan sebagainya, jadi tidak membuat bosan gitu. Nah, kalau itu tadi, kalau tidak dilakukan perubahan atau modifikasi, ya memang akan tertinggal. Kan kayak sekarang saja sedikit sekali yang tahu kalau bagaimana sebenarnya tari Patudu yang benar-benar aslinya, bagaimana sebenarnya Pak Joget ditampilkan tanpa adanya perubahan modifikasi, karena tidak ada lagi yang benar-benar minat seperti itu. Tapi kalau itu tadi dijadikan satu pertunjukan yang satu kali nonton kita bisa lihat banyak sekali etnik, banyak sekali tari tradisional yang sebelumnya mungkin kalau ditampilkan satu-satu itu akan sangat membosankan ya. Sekarang bisa dilihat dengan penampilan yang lebih baru, yang lebih menarik, yang lebih enak untuk ditonton sama Gen Z sekarang ya kan. Seperti itu sih. Jadi memang seperti yang dikatakan Kak Meli tadi, bahwa dari pakarnya saja udah 1 jam, terus dari Patudu juga sekarang udah nggak banyak yang asli, kita katakan yang asli, yang seperti dulu seperti itu. Nah Kak, kalau kita bahas juga Kak mengenai tari 4 etnik ini, aku mau tanya dari kakak tersendiri bahwa apakah ada pesan tersendiri yang ingin disampaikan lewat tarian 4 etnik ini, karena kalau kita tahu bahwa setiap tariannya memang memiliki makna tersendiri ya Kak. Lantas bagaimana dengan makna dari penggabungan dari tarian 4 etnik ini Kak? Jadi sesuai namanya ya, tadi 4 etnik, dan sesuai bagaimana tari tersebut bisa muncul, bisa ada, bisa digarap adalah karena merepresentasikan 4 etnik yang berbeda dalam satu pertunjukan. Tentu saja pesan yang ingin dibawa adalah pesan persatuan, pesan keberagaman dari masing-masing etnik yang berbeda, kemudian tapi tidak menghalangi kebersamaan mereka, tidak menghalangi persatuan dari wilayah Sulawesi itu sendiri, karena kan masing-masing punya ciri khas yang berbeda, masing-masing punya punya pesan yang dibawa dari tarian mereka tersendiri, tapi memperlihatkan bahwa sebenarnya keberagaman itu bisa ditampilkan dalam satu pertunjukan dan satu representasi bahwa Sulawesi memiliki keberagaman seperti itu. Jadi memang kalau kita bahas mengenai makna, apa sih makna dari tarian 4 ini digabungkan, jadi kayak memang sebagai alternatif persatuan, bahwa memang kita akan memperlihatkan, semisal kita kedatangan turis, dan turis itu langsung melihat bahwa memang ada berbagai macam etnik yang ada di Sulawesi Selatan seperti itu Kak. Membahas tentang persatuan dan perdamaian. Aku mau tanya nih Kak, menurut Kakak apakah seni bisa menjadi alat untuk perdamaian dan sebagai toleransi budaya? Sangat-sangat bisa menurut saya pribadi ya, karena memang ketika kita berbicara soal kesenian, maka tidak ada perbedaan sebenarnya di situ, dan orang-orang juga yang melihat ataupun menunjukkan keseniannya itu berasal
Jadi tentunya bisa menjadi alat seperti itu karena apa yang kemudian tidak bisa diucapkan atau dijelaskan melalui kata-kata bisa dijelaskan lewat tarian, bisa dijelaskan lewat musik, bisa dijelaskan lewat kesenian visual dan sebagainya. Jadi biasanya memang bukan cuma bukan cuma sebagai hiburan, tapi bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk masing-masing itu menyukainya, untuk masing-masing menikmati kesenian tersebut. Jadi memang sebagai tadi seperti dibilang Kak Meli bahwa tarian empat etnik ini bukan hanya sebagai hiburan semata, tetapi memang ada makna tersendiri seperti alat perdamaian dan alat persatuan dari khususnya di Sulawesi Selatan. Nah Kak, aku mau tanya-tanya sedikit juga lagi tentang apa sih dampak positif dari adanya empat etnik bagi identitas Sulawesi Selatan, Kak? Dampak positifnya tentu saja bisa kita lihat bahwa tarian ini kemudian menjadi representasi dari Sulawesi itu sendiri, dari daerah itu sendiri, di mana orang-orang dari luar Sulawesi sangat tahu, sangat kenal tarian ini, siapa, di mana-mana, bahkan kalau kita lihat di YouTube sendiri banyak sekali versinya, banyak sekali dari yang paling mudah gerakannya sampai yang untuk lomba, untuk festival dan sebagainya. Jadi memang ini kemudian seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya bahwa memang ini menjadi representasi dari identitasnya Sulawesi itu sendiri, di mana di empat etnik ini ada berbagai macam etnik, ada empat etnik berbeda, dan untuk sekarang saja itu dari masing-masing sanggar itu biasanya atau yayasan kesenian itu biasanya menambahkan atau sesuai kreativitas mereka ya, memodifikasi, menambahkan ada yang menambahkan memasak, ada yang menambahkan, bahkan ada yang menambahkan kajang. Saya pernah dapat nih ya. Jadi kayak memang yang awalnya hanya 4 etnik, kemudian mereka bisa menambahkan sesuai dengan kreativitas masing-masing koreografer seperti itu. Jadi memang seperti tadi Kak Meli katakan bahwa tari empat etnik ini mempunyai salah satu dampak positif bagi Sulawesi Selatan, Sobat Podcast. Nah, pembahasan hari ini sangat menarik banget Kak Meli. Kita bisa mengetahui tentang tari empat etnik yang ada di Sulawesi Selatan, dan kita juga bisa mengerti mengapa empat etnik itu digabungkan dalam sebuah tarian dan mempunyai makna yang sangat luar biasa. Bahkan tokohnya pun kita sudah tahu, Sobat Podcast. Nah, aku mau ucapin terima kasih banyak Kak kesempatannya hari ini untuk bisa ngobrol bareng saya dan bareng Sobat Podcast. Dan buat Sobat Podcast, saya ucapin terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Semoga obrolan kali ini bisa bikin kita lebih paham dan lebih mencintai budaya Indonesia, khususnya lewat seni yaitu tarian. Nah Sobat Podcast, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan memberikan dukungan seperti like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan see you, bye-bye.